Selamat siang Mbak dan Mas. Perkenalkan, nama saya adalah Ayun. Saya kali ini yang akan menemani Mbak dan Mas dalam sesi pranikah, sesi konseling. Nah, sebelum itu mari kita berkenalan dulu ya agar lebih nyaman bercerita dan saling sharing kita dan konseling kita kali ini. Ah iya, berarti namanya Masnya adalah Mas Fian dan juga Mbaknya adalah Mbak Sofia. Iya, jadi ini Mbak dan Masnya sudah memutuskan ya untuk ada niat baik menuju pernikahan ya dan berpikir bahwasannya dalam sebelum pernikahan tentu ada persiapan-persiapan dan banyak pembahasan yang dibicarakan. Begitu ya Mbak dan Mas ya. Iya, 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 saya sangat paham ya akan hal tersebut. Lalu bagaimana ini dalam sesi diskusi dan percakapan antara Mbak dan Mas? Apakah ada menemukan hal-hal yang mungkin bisa saya bantu dalam sesi konseling ini? Ah, iya, 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 saya paham sekali ya bahwasanya memang sisi pandang antara perempuan dan wanita apalagi terkait karir memang sangat normal apabila ada perbedaan. Baik, 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 baik. Boleh Kakak ceritakan, Mas dan Mbak ceritakan lebih rinci lagi kira-kira ada masalah apa yang terjadi gitu ya dari sisi pandang Mbak dan juga dari sisi pandang Masnya. Iya, iya, boleh diceritakan lebih dulu. Ah, iya, 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 Mas. Saya dapat memahami hal itu ya. Memang kalau eh, perempuan bekerja ya, ada perasaan seperti itu ya takutnya. Iya, 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 iya. Mungkin kalau dari Mbaknya boleh dong diceritakan dari sisi Mbaknya ini kira-kira bagaimana? Ah, gitu. Iya, 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 Mbak. Paham, 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 paham. Memang kita sebagai perempuan ya tentu inginnya tetap melakukan aktualisasi diri melalui bekerja begitu ya. Iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Nah, setelah saya mendengarkan ya cerita dari Mbak dan juga Mas, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk sesi konseling kita kali ini kita bisa berfokus pada penyelarasan ekspektasi peran dan juga komunikasi konflik. Iya, betul sekali Mbak. Iya, karena kan tadi ya adanya yang Masnya berpikir seperti ini, yang Mbaknya berpikir seperti ini, dan tentu masing-masing memiliki ekspektasi dan itu adalah suatu hal normal ya, karena kita kan pasti berkeinginan orang lain bersikap seperti ini. Nah, inilah tujuannya kita melakukan sesi konseling pranikah agar kita dapat melakukan penyesuaian dan kelas keselarasan begitu ya. Mungkin boleh ditambahkan lagi ceritanya dari Mbak dan Mas kira-kira ini Mbak dan Masnya pastinya ya sudah sempat berbicara sebelum ini terkait masalah ini dan tampaknya masih ada yang ingin diceritakan lagi ke saya agar ceritanya lebih runtut begitu ya. Boleh-boleh diceritakan. Ah, begitu. Jadi akhirnya ada perbedaan pendapat gitu ya satu sama lain. Iya, iya. Ah, gitu. Iya, iya, ya, dapat saya pahami sekali sih. Oke, oke. Ah, gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Iya, ya, dapat dipahami ya, Mbak dan Mas. Oke, baik Mbak dan Mas, terima kasih ya karena sudah terbuka untuk bercerita. Dari yang saya tangkap, memang poin utama yang membuat kalian merasa tegang ya akhir-akhir ini adalah tentang bagaimana pembagian peran setelah menikah nanti, begitu ya? Iya betul ya Mbak ya, Mbaknya juga merasa banget ya. Apalagi kan Mbaknya masih ada niatan ya untuk ingin tetap berkarir ya. Sementara Masnya sendiri justru merasa khawatir nih tentang gimana pengelolaan rumah tangga dan juga waktu bersama karena kan tentu bekerja dengan tidak bekerja kan akan sangat berbeda begitu ya. Iya, iya. Ya betul sekali sih Mas ya. Memang wajar sekali jika muncul rasa cemas ya.
apalagi kan dalam psikologi ini juga disebut sebagai tahap transisi peran ya, dimana mbaknya merasa bahwa karir ini memang sebagai bentuk aktualisasi diri begitu ya mbak ya, yang jelas tidak hanya tanda kutip untuk sebagai menambah keuangan, tapi juga sebagai aktualisasi diri begitu ya mbak ya, betul ya. Sementara masnya sendiri merasa bahwasannya keberhasilan rumah tangga itu diukur dari kehadiran istri di rumah. Ya ya. Jika kita tidak bahas ini sekarang, ini tuh justru sangat mengkhawatirkan karena bisa menjadi bom waktu, karena bom waktunya ini tuh berupa dendam ya, ataupun resentment di masa depan karena tidak terselesaikan dan akan menumpuk dan berparah ya di masa-masa tertentu begitu. Iya. Ya ya, betul sekali ya, betul sekali mas. Saya juga sangat setuju bahwa dalam fikih pun tanggung jawab utama nafkah itu ada pada suami ya begitu. Tapi dalam Islam sendiri kita itu mengenal ada namanya tasyawur atau musyawarah gitu ya. Nah begini mbak, jika masnya memberikan izin untuk tetap bekerja dengan catatan ada pembagian waktu yang jelas untuk anak-anak kelak, apakah mbaknya merasa keberatan? Nah, ya Mbak ya. Nah, ini Mbaknya merasa sanggup ya jika ada bantuan asisten atau ada pembagian tugas domestik yang adil. Begitu ya, Mbak ya. Baik baik baik. Coba sekarang kita kembalikan ke Mas. Masnya kan mendengar bahwa mbaknya ini ternyata siap untuk berkompromi soal waktu keluarga. Apakah masnya merasa khawatir atau khawatirnya sudah cukup berkurang? Ya, akhirnya ya mas ya menemukan titik temu ya. Nah di sini dapat kita lihat ya sama-sama bahwa ternyata solusinya itu bukan salah satu harus menyerah ya, tapi ternyata kita bisa loh menciptakan sebuah sistem di mana kita bisa menggunakan suatu teknik ya, yaitu namanya komunikasi asertif ya, di mana komunikasi ini saling menyampaikan apa yang ada di unek-unek hati masing-masing, dan pihak lain pun juga harus mencoba untuk mendengarkan ya. Tentu yang menyampaikan juga harus dengan kata yang nyaman dan enak didengar ya, bukan tanda kutip dengan paksaan begitu ya. Boleh ya, ini saya kasih sedikit contoh dan penjelasan ya. Jadi jika biasanya kan kata-katanya kan kamu tuh harus selalu seperti ini, kamu selalu seperti ini begitu kan ya. Nah coba sekarang kita balik dengan aku merasa begitu ya. Jadi orang lain tahu apa yang kita rasakan ya. Misalnya nih mbaknya bisa nih menyampaikan ya dengan bahasa, aku tuh merasa lebih bersemangat loh saat menjalani peran sebagai istri jika aku tetap diberi ruang untuk berkembang di kantor begitu kan. Masnya kan akhirnya dapat memahami ya, oh ini bukan hanya sekedar uang ataupun nafkah, tapi ini lebih dari itu gitu ya, tentang aktualisasi diri gitu ya. Dan mungkin masnya juga bisa merespon ya, tadi saya dengarkan komunikasinya seperti tadi, nggak apa-apa, justru disinilah sesi konseling pranikah ini dapat membantu mbak dan mas untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik lagi, terutama nanti saat menjalankannya ya, agar tidak kaget ya dan dapat menemukan dan belajar ilmu bareng-bareng di sini ya. Dan masnya mungkin bisa juga merespon dengan, aku loh merasa tenang jika kita itu punya kesepakatan bahwasanya pada hari Minggu itu adalah hari khusus tanpa pekerjaan ya, yang intinya kan tetap bisa bersama-sama dalam keluarga, tapi mbaknya juga tetap bisa aktualisasi diri dan berkembang ya melalui bekerja gitu. Bisa ya, dan mas ya mau kita coba ya sekarang ini, ayo kita berlatih
sama-sama ya tentang gimana sih komunikasi asertif itu dari yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Boleh ya Mas dan Mbaknya itu coba ya dengan tema yang masih sama seperti sekarang, yaitu pembicaraan tentang topik ini gitu ya. Boleh, silahkan dicoba Mbak dan Mas. Iya, good sekali ya Mbak dan Mas, ternyata bisa untuk mencoba menerapkan komunikasi asertif ini. Dan bagaimana rasanya ya setelah saling berkomunikasi dengan komunikasi asertif? Iya, ya tentunya pasti merasa lebih nyaman ya. Yang Mbaknya pun juga merasa Masnya lebih berkenan mendengarkan, karena Mbaknya pun juga mengutarakan dengan tepat dan juga dengan nyaman dan juga dengan tenang ya. Apa yang Mbak rasakan tentu tidak dengan emosi ya. Begitu pula juga dengan Masnya yang mau berlatih juga mendengarkan dan juga mau menyampaikan maksud hati ya, yang tidak ingin mengekang tapi tentunya ingin tetap ada waktu bersama dengan keluarga. Iya, iya. Iya, 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 iya. Baik, Mbak dan Mas, di sesi kita hari ini kita bisa membuktikan ya bahwasannya dalam pernikahan itu ya, cinta saja tidak cukup, betul ya. Dibutuhkan ilmu komunikasi dan kelapangan hati untuk bisa saling mendengarkan satu sama lain ya. Tentunya saya ingin menggarisbawahi, komunikasi itu tentu tidak bisa hanya dari satu pihak, tapi harus dari dua belah pihak. Dari saling mau mendengarkan dan dari saling mau menyampaikan keinginan hati. Jadi tidak membuat orang lain salah paham, betul ya. Ini kita masih ada pembahasan lagi ya terkait gimana ini mau pembagian ya, pembagian tugas di dalam keluarga agar Mbaknya juga tidak merasa keberatan, dapat melakukan aktualisasi diri, dan Masnya pun juga tetap bisa tidak merasa khawatir karena tetap ada waktu untuk keluarga, karena Mbaknya masih bisa meluangkan waktu buat keluarga dengan dibantu dalam melakukan tugas rumah dan tetap bisa bekerja untuk melakukan aktualisasi diri. Iya, begitu ya. Itu nanti akan kita bahas detail di pertemuan selanjutnya. Ya, betul-betul. Gimana nih perasaan Mbak dan Masnya? Apakah menemukan solusi ya dari beberapa kali kalian berkomunikasi ini? Apakah sekarang sudah menemukan solusinya? Iya, syukurlah ya kalau begitu. Iya, iya, saya juga sangat senang bisa membantu Mbak dan Mas dalam sesi konseling pranikah ini. Iya, betul sekali. Baik Mbak dan Mas, karena waktu kita sudah sampai di sini ya, sesuai dengan apa yang disampaikan sebelum sesi konseling, bahwasanya waktu kita hanya diberi waktu sekian. Demikian ya sesi konseling kita hari ini dan juga dari saya. Saya percaya bahwasannya persiapan mental yang matang itu adalah investasi terbaik bagi setiap pasangan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Mbak dan Mas bisa menuju pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya baik ya, kita tutup dulu sesi konseling hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Iya kakak, sampai jumpa Mbak dan Mas.